Di tahun 2025, sio kuda sebaiknya tidak menjadi kuda liar yang terlalu tergesa-gesa atau terlalu berambisi dalam mengejar sesuatu. Tahun ini adalah saatnya Anda melangkah lebih bijaksana dan penuh kelembutan, karena keseimbangan antara kecepatan dan strategi akan menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan. Selamat datang di Get Moving Channel, tempat kita belajar teknik peningkatan diri secara optimal, menggabungkan kebijakan kuno dari metafisika Cina dan pengetahuan modern untuk mencapai hidup yang lebih baik. Di video sebelumnya kita telah membahas prediksi peruntungan untuk sio macan, sio kelinci, sio naga, dan sio ular. Sekarang saatnya kita mengupas tuntas sio kuda di tahun 2025. Bagaimana peluang, tantangan, serta strategi terbaik untuk meraih kesuksesan di tahun ini. Dalam ilmu pace, 8 karakter 4 pilar, sio kuda bisa dibagi menjadi 5 kelompok utama berdasarkan kombinasi antara batang langit Tianken dan cabang bumi Keci. Pembagian tersebut yaitu, yang pertama, kayu kuda yang lahir antara 4 Februari 1954 hingga 3 Februari 1955. Yang kedua, api kuda, yaitu antara kelahiran 4 Februari 1966 hingga 3 Februari 1967. Yang ketiga, tanah kuda dengan kelahiran antara 4 Februari 1978 hingga 3 Februari 1979. Yang keempat, logam kuda yang lahir pada 4 Februari 1990 hingga 3 Februari 1991, dan tentu saja air kuda yang lahir pada 4 Februari 2002 hingga 3 Februari 2003. Dari kelima kelompok ini, sahabat Get Moving masuk kelompok yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Di akhir video, kita akan membahas prediksi spesifik untuk masing-masing sio kuda yang telah kami persiapkan. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, kita akan kilas balik terlebih dahulu ke tahun 2024, agar kita bisa memahami pelajaran penting yang bisa menjadi bekal untuk menghadapi tahun 2025 dengan lebih baik. Tahun 2024 menuntut sio kuda untuk tetap konsisten dan tangguh dalam menghadapi perubahan. Akan ada banyak tantangan serta keputusan besar yang harus diambil. Dan di akhir perjalanan, bersiaplah untuk sebuah perubahan besar yang menentukan arah masa depan Anda. Hexagram Liga 2 terdiri dari 2 kwa, yaitu Chen yang berarti gemuruh di atas, dan Sun yang berarti angin di bawah. Chen melambangkan pergerakan dan inisiatif, sementara Sun melambangkan kelembutan dan ketekunan. Kombinasi keduanya menunjukkan bahwa keberhasilan hanya dapat diperoleh melalui keseimbangan antara aksi dan strategi yang berkelanjutan. Kesinambungan menjadi tema utama di tahun ini. Anda perlu membangun fondasi yang kuat dalam segala hal yang dikerjakan agar hasilnya tidak bersifat sementara. Jangan hanya mengandalkan energi spontan dan cepat, tapi pikirkan juga strategi jangka panjang agar kesuksesan yang dicapai dapat bertahan lama. Di awal tahun, Anda mungkin merasa kebingungan dalam menentukan arah, terutama karena menghadapi situasi yang baru, tanggung jawab yang berbeda, atau lingkungan kerja yang berubah. Hal ini mengharuskan Anda untuk bekerja sama dengan orang-orang baru. Periode ini memerlukan usaha ekstra untuk memahami karakter mereka dan mencari pola kerja yang sesuai agar sinergi yang baik dapat terbentuk. Di pertengahan tahun, Anda mulai menemukan ritme yang diinginkan. Hasil kerjasama mulai terlihat dan momentum ini harus dipertahankan. Namun ada beberapa pihak yang tidak sepenuhnya mendukung perubahan yang terjadi. Tetaplah konsisten dan yakinkan mereka bahwa langkah yang diambil adalah demi kemajuan bersama. Pada akhir tahun, jika Anda berhasil mempertahankan konsistensi ini sepanjang tahun, peluang besar bisa menanti. Dapat berupa kenaikan jabatan, proyek baru yang lebih menantang, atau bahkan kesempatan untuk beralih pekerjaan yang lebih baik. Hexagram ini juga mengingatkan agar Anda tidak terjebak dalam zona nyaman. Jika peluang datang, jangan ragu untuk mengambil langkah maju.
tahun 2024 adalah tahun yang penuh dinamika bagi sio kuda. Konsistensi dan ketahanan dalam menghadapi perubahan akan menentukan seberapa jauh Anda bisa melangkah. Jika dapat menjaga ritme yang sudah dibangun, di penghujung tahun akan membawa peluang luar biasa yang bisa mengubah hidup Anda ke arah yang lebih baik. So, bagaimana dengan ulasan prediksi di atas? Apakah ada pelajaran yang Anda petik di tahun 2024? Silakan Anda tulis di kolom komentar dan bisa menjadi modal untuk kita belajar bersama. Sekarang kita beralih untuk prediksi 2025 agar para sio kuda dapat mempersiapkan diri lebih baik. Di tahun 2025 menuntut sio kuda untuk melangkah dengan lebih lembut dan penuh kebijaksanaan. Setelah tahun 2024 dengan ketekunan dan konsistensi, kini saatnya menyesuaikan ritme. Jangan terlalu tergesa-gesa atau terlalu berambisi, meskipun energi Anda sangat besar. Pendekatan yang lebih halus akan membawa hasil yang lebih baik. Hexagram 57 terdiri dari dua kwa, yaitu Sun di atas dan Sun di bawah. Ya, ini dua Sun di atas dan di bawah. Simbol ini menggambarkan pergerakan yang lembut namun berkelanjutan, seperti angin yang mampu mengikis batu secara perlahan. Dalam menghadapi tantangan, strategi yang efektif bukanlah kekuatan frontal, melainkan pendekatan yang fleksibel, penuh kasih, dan cermat dalam membaca situasi. Seperti halnya angin yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, Anda pun perlu mengadopsi strategi yang lebih diplomatis dan bertahap. Jika berhadapan dengan pemimpin atau rekan kerja yang keras, melawan dengan cara yang sama hanya akan menciptakan benturan. Sebaliknya, gunakan kelembutan, kesabaran, dan ketajaman intuisi untuk mencapai tujuan tanpa menimbulkan konflik yang tidak perlu. Strategi yang dapat Anda ambil di awal tahun mulailah dengan langkah kecil namun strategis. Konsep Start Small Quick Win akan membantu Anda mengumpulkan tenaga dan dukungan dari rekan kerja. Jangan terburu-buru untuk mengubah segalanya sekaligus. Fokuslah pada pencapaian kecil yang bisa memberikan momentum positif untuk perjalanan sepanjang tahun. Nantinya di pertengahan tahun, tantangan akan muncul dalam bentuk hambatan yang tak terduga atau bisa berasal dari kesalahan yang Anda buat. Anda mungkin akan merasa malu atau bahkan dipermalukan akan situasi tersebut. Namun ini bukan alasan untuk berkecil hati. Akui kesalahan dengan jujur, segera lakukan perbaikan, dan jangan terjebak dengan rasa bersalah terlalu lama. Sikap rendah hati dan fleksibel akan membantu Anda bangkit lebih cepat. Di akhir tahun, saatnya menunjukkan ketegasan. Meskipun kelembutan adalah strategi utama di tahun ini, bukan berarti Anda harus terus mengalah. Jika keputusan dari atasan atau pihak lain yang terasa tidak tepat atau tidak layak digunakan, beralihlah untuk mengutarakan pendapat dengan alasan yang kuat. Perlihatkan bahwa kelembutan bukanlah suatu kelemahan, melainkan strategi yang cerdas untuk mencapai hasil yang terbaik. Tahun 2025 akan menantang Anda untuk belajar seni keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan, antara menyesuaikan diri dan mempertahankan prinsip. Dengan pendekatan yang lebih hati-hati, Anda dapat mengatasi rintangan tanpa harus bertarung secara langsung. Ketika waktunya tiba, tunjukkan bahwa kebijaksanaan dan strategi yang tepat akan membawa kemenangan yang sesungguhnya. Sekarang kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu prediksi untuk masing-masing karakter sio kuda. Yang pertama adalah kayu kuda. Sio kayu kuda dikenal sebagai pribadi yang mudah bergaul dan cepat beradaptasi dengan lingkungan. Kemampuan ini memungkinkan Anda untuk memulai sesuatu dengan baik dan membangun relasi dengan cepat. Namun ada satu tantangan yang perlu diperhatikan, yaitu kecenderungan untuk menilai orang lain terlalu cepat. Ingatlah pepatah "Don't judge the book by its cover". Apa yang terlihat di permukaan belum tentu mencerminkan keseluruhan karakter seseorang. Di tahun ini, pendekatan yang lebih lembut dan bijaksana akan membawa hasil yang lebih baik dibandingkan konfrontasi langsung. Hal ini terutama penting pada sekitar bulan Agustus-September, di mana potensi pertikaian atau perbedaan pendapat dapat memicu konflik yang lebih besar.
Jika situasi memanas, hindari reaksi spontan yang emosional. Sebaliknya, cobalah untuk memahami sudut pandang orang lain sebelum mengambil keputusan. Meskipun Anda merasa di pihak yang benar, konfrontasi langsung dapat mengubah persepsi orang terhadap Anda dan menghambat pencapaian tujuan. Sebagai gantinya, gunakan strategi komunikasi yang lebih halus, dengarkan lebih banyak, bersikap lebih tenang, dan cari solusi yang menguntungkan semua pihak. Dengan begitu, Anda tidak hanya menghindari konflik yang tidak perlu, tetapi juga membangun reputasi sebagai individu yang cerdas dalam mengelola hubungan profesional maupun personal. Yang kedua adalah api kuda. Sebagai CEO api kuda, Anda dikenal sebagai sumber informasi bagi banyak orang. Teman dan kolega sering meminta pendapat Anda mengenai berbagai topik, baik yang berkaitan dengan keahlian Anda maupun hal-hal yang sedang tren. Ini tentu suatu kebanggaan, tapi juga dapat menjadi pedang bermata dua jika Anda memberikan pendapat tanpa pemahaman yang mendalam. Di tahun ini, terutama di pertengahan tahun 2025, berhati-hatilah dalam menyampaikan opini. Jangan merasa harus selalu memiliki jawaban untuk setiap pertanyaan yang diajukan. Jika Anda belum memahami suatu topik, sebaiknya katakan saya belum tahu, tapi akan mencari tahu lebih dulu. Sikap ini akan lebih dihargai dibanding memberikan jawaban berdasarkan asumsi yang nantinya bisa berakibat buruk. Akan ada suatu situasi di mana Anda dihadapkan pada pertanyaan di luar keahlian Anda. Godaan untuk tetap menjawab demi menjaga reputasi akan muncul. Tetapi justru disinilah Anda perlu menunjukkan kebijaksanaan dalam bersikap lebih selektif dalam berbicara. Kita masuk yang ketiga, tanah kuda. Sebagai CEO Tanah Kuda, Anda dikenal sebagai agen perubahan di lingkungan kerja dan pergaulan. Ide-ide serta tindakan Anda sering membawa dinamika baru yang berdampak besar. Anda juga memiliki jiwa pengorbanan yang tinggi, siap membantu orang lain demi mencapai tujuan bersama. Namun, kelebihan ini juga bisa menjadi kelemahan, karena seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar Anda. Tahun ini, sikap Anda yang terlalu banyak berkorban bisa menjadi bumerang, terutama di pertengahan tahun 2025. Anda mungkin merasa kelelahan, kehilangan waktu dan tenaga sehingga sulit untuk mencapai tujuan pribadi. Untuk menghindari hal ini, beberapa langkah bisa Anda ambil. Yang pertama adalah Anda harus fokus pada target utama dan pastikan tugas pribadi terselesaikan sebelum membantu orang lain. Jangan ragu untuk menolak pekerjaan tambahan jika tidak sesuai dengan tanggung jawab Anda. Tidak semua permintaan harus Anda penuhi. Pilihlah mana yang benar-benar penting. Jika harus menolak, sampaikan dengan alasan yang logis dan tetap profesional. Hindari kelelahan dengan mengatur waktu dengan istirahat yang cukup. Jangan biarkan tekanan kerja menguras energi Anda secara berlebihan. Oke, kita masuk yang keempat, yaitu logam kuda. Sebagai CEO logam kuda, Anda dikenal sebagai sosok yang konsisten dan teguh dalam keyakinan, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Sikap ini membuat Anda dihormati, namun di sisi lain bisa menjadi penghalang dalam menerima perubahan. Di pertengahan tahun 2025, Anda akan dihadapkan pada situasi yang menuntut perubahan. Jika Anda tetap bertahan pada cara yang lama, ada risiko tertinggal dibandingkan rekan-rekan yang lain. Konsisten memang merupakan nilai yang positif, tetapi ada kalanya fleksibilitas lebih diperlukan. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Pelajari hal-hal yang baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Perhatikan tren atau metode terbaru di bidang Anda. Berani untuk mencoba pendekatan baru tanpa kehilangan identitas diri. Adaptasi bukan berarti kehilangan prinsip, tetapi justru memperkaya pengalaman. Yakini bahwa setiap perubahan adalah peluang untuk berkembang lebih baik. Oke, yang terakhir, yang kelima, yaitu CEO air kuda. Sebagai CEO air kuda, Anda dikenal sebagai pribadi yang rendah hati,
lembut, dan mudah bergaul. Sikap ini membuat Anda disukai banyak orang, mudah mendapat kepercayaan, serta sering mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar. Di awal tahun, ada kemungkinan sikap rendah hati Anda justru berlebihan sehingga menurunkan rasa percaya diri. Hal ini dapat membuat Anda ragu dalam mengambil keputusan, apakah harus maju atau mundur dalam suatu situasi. Oleh karena itu, jangan biarkan keraguan menghambat langkah Anda. Ambil keputusan yang menurut Anda terbaik tanpa perlu takut berlebihan. Jika ada sesuatu yang membuat Anda tidak nyaman, katakan terus terang. Jangan terlalu sungkan untuk menyampaikan maksud Anda dengan jujur dan tegas. Jika terus-menerus menekan perasaan sendiri, rasa percaya diri bisa menurun. Percayalah bahwa pendapat Anda juga penting dan berharga. Jadi, bagaimana para sio kuda? Apakah Anda sudah siap berlari dengan anggun menuju kesuksesan di tahun 2025? Jika ada pertanyaan atau diskusi, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Kami akan dengan senang hati menjawabnya. Jangan lewatkan episode berikutnya karena kita akan membahas prediksi sio kambing di tahun 2025. Pastikan Anda sudah subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru. Like jika video ini bermanfaat untuk Anda dan share ke teman-teman yang butuh insight mereka di tahun 2025. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam!